يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهام محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة وأهل الحل والعقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونور قلبي بالعلم اللدني والكسب. اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Jami' Al-Husna dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami' Al-Husna dengan ibadah dan dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, jamaah majlisul ilmi wat ta'limi wat dzikri, semoga dengan keberadaan kita di Baitullah Masjid Jami' Al-Husna dan keberadaan kita di majelis ta'lim ini, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari segala penyakit-penyakit berat, mulai dari jantung koroner, liver, ginjal, stroke dan berbagai penyakit-penyakit berat yang lainnya. Dan semoga seandainya Allah ingin menguji kita dengan satu penyakit, semoga penyakit yang ringan-ringan saja dan kita menerima dengan legowo dan kita ikhlas serta kita sabar dan menerima ujian tersebut sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bersabar dan menjadi hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, karena nikmat Allah jauh lebih banyak daripada ketimbang ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah selamatkan kita semua di dunia sampai di akhirat dan dikumpulkan di dalam surganya bersama junjungan Nabi besar Muhammad salawatullah wa salamuhu alaih bi ghairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin ya rabbal Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim di Masjid Jami' Al-Husna rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Faqala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa syarihuhu As-Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani radhiyallahu anhuma wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Ila an qala wa intaqala Tamim min al-Madinah ila Syam ba'da maqtalati Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat perawi hadis yang ketujuh yaitu sahabi Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Beliau berpindah dari kota Al-Madinatil Munawwarah ke kota
Syam setelah terbunuhnya, wafatnya khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, semoga Allah meridhai mereka berdua. Wasakana Baitul Maqdis, lalu beliau bermukim, bertempat tinggal di Baitul Maqdis Palestina. Wa mata sanah arba'in, dan beliau meninggal dunia pada tahun ke-40 Hijriyah. Ruya lahu 18 hadisan, beliau meriwayatkan sebanyak 18 hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa lahu fi sahih al-Bukhari riwayah wala fi Muslim illa hadzal hadis alladhi dzakarahu al-musannif. Dan di dalam kitab Sahihul Bukhari dan juga di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam kedua kitab ini tidak ada riwayat hadis dari Sayyidina Imam Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu kecuali hadis ini. Lainnya di perawi-perawi hadis yang lainnya. Dan hadis tersebut adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama Islam itu adalah isinya adalah nasihat. Kalimah jami'ah, kalimat yang mencakup seluruhnya dari dunia, alam barzah dan akhirat. Itulah nasihat, yang artinya upaya untuk mempersembahkan yang terbaik. Qulna, maka kami para sahabat yang mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, maka kami pun bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ai bimakna al-imanu bihi, artinya kita ini berupaya semaksimal mungkin untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan kita Allah. Mulai dari yang pertama yaitu al-imanu bihi, beriman dengan hati, dan juga beriman bil jawarih, dengan seluruh anggota tubuh kita, bahwasanya Allah adalah Tuhan yang benar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Wa nafyu syariki anhu, dan tidak menyekutukan Allah. Dan tidak menyekutukan Allah artinya menuhankan selain Allah. Dan itu banyak yang terjadi. Mereka menuhankan patung, menuhankan, kalau sebagian di Jawa mungkin menyembah pohon atau menyembah jin, hantu, setan, atau menyembah barang-barang pusaka, keris, dan lain-lain sebagainya. Jadi menyekutukan Allah, meyakini makhluknya Allah. Jadi selain Allah itu makhluk, selain Allah itu makhluk yang diciptakan Allah. Allah sang khaliqul makhlukin, pencipta seluruh makhluk. Lah keris, lah patung disembah, padahal buatan manusia. Nah ini kan sudah kacau ini.
meyakini inilah yang menyelamatkan saya, inilah dia mempunyai kekuatan, dia yang menjaga saya. Na'udzubillahi min dzalik. Wal ikhlasu lahu, dan ikhlas. Jadi kita betul-betul mentaati segala perintah Allah, ikhlas semata-mata mengharap ridhonya Allah. Tidak ada beribadah karena berharap penglihatan manusia, karena biar atau minta berharap pujian manusia, atau berharap agar diangkat pangkatnya karena dia rajin oleh direkturnya, diangkat jabatannya, atau dia berinfak sedekah agar dia dicoblos untuk menjadi gubernur, DPR, untuk mendapatkan jabatan dan seterusnya. Jadi semuanya beramal hanya semata-mata mengharap ridha Allah lillahi ta'ala. Wal qiyam bi ta'ati, melaksanakan segala ketaatan atas segala yang Allah perintahkan kepada kita. Wajtinabu ma'siyatih, menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang Allah. Waruya annal hawariyin qalu li Isa salawatullah wa salamuhu alaih, diriwayatkan bahwasanya al hawariyun, santri-santrinya Nabi Allah Isa alaihissalam, sahabat-sahabatnya yang betul-betul beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, manin nasih lillah, mereka bertanya siapa an-nasih lillah. Maka Nabi Allah Isa menjawab, alladzi yuqaddimu haqqallahi ala haqqil khalqi, orang yang betul-betul berupaya mengamalkan, berupaya mempersembahkan yang terbaik sebagai hamba kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla, merekalah yang mendahulukan haknya Allah atas haknya makhluknya Allah. Inilah yang disebut an-nasih lillah. Wa in urida alaihi amrun, jika disodorkan kepada orang tersebut, kepada kita, dua perkara, ahaduhuma lillah wal akhar lid dunya, yang satu untuk Allah, yang satu untuk dunia, bada'a bihaqqillahi ta'ala, maka kita memulai dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dahulukan haknya Allah, kita dahulukan keimanan kita kepada Allah. Jangan mau walaupun diberi dunia dan seisinya untuk mengganti agama kita, no, tidak, jangan mau. Ini sebagian saudara-saudara kita, kasihan. Allah mahdina wahdihim, semoga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka. Karena dihimpit dengan kefakiran, kemiskinan, ada orang yang datang ngasih sekotak Indomie, ngasih pakaian, ngasih uang berapa juta, disuruh masuk agama yang lainnya supaya keluar dari agama Islam. Ya Allah, kasihan. Akhirnya dia masuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan mau. Bahkan kama hukiyah, dikisahkan, anna thalatha ukhuwah kanu yaghzun, ada 3 orang Islam mujahidin yang mereka berperang melawan pasukan orang-orang kafir dari Romawi. Fa asarrahum, lalu mereka pun tertangkap yang 3 ini, lalu ditawan oleh pasukan Romawi dan dihadapkan kepada rajanya. Maka sang raja pun mengatakan kepada itu 3 orang mujahid muslim mukmin soleh, inni aj'alu fikum
al-malak wa uzawwiju wa tadkhuluna fi dinin nasraniyah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan kalian berdua ini sebagai raja. Saya ingin mengangkat kalian mempunyai kedudukan sama dengan sebagai raja. Dan saya akan menikahkan kepada kalian bertiga putri-putriku. Oh, putrinya raja, insya Allah ya begitulah. Jamile, santik-santik. Dan kalian, yang penting kalian mau masuk agama Nasrani. Yang penting kalian mau masuk agama Nasrani, saya akan berikan jabatan dan saya akan berikan putri-putriku. Dirayu oleh raja. Dan mereka tiga ini luar biasa rupanya, ahli perang dan seterusnya, dan juga rupanya memang betul-betul mukmin. Fa'abau, maka mereka enggak mau mereka. Karena enggak mau dikasih jabatan yang tinggi, dikasih wanita yang cantik, bahkan putrinya raja sendiri enggak mau. Maka raja pun akhirnya menyuruh kepada bawahannya untuk memasak minyak. Jadi minyak dimasak itu lebih ganas daripada air mendidih. Minyak mendidih dengan minyak letek dengan air panas, lebih menyeramkan minyak letek, minyak goreng. Lebih panas, lebih mengerikan. Akhirnya apa? Diperintahkan, diletakkanlah periuk, apa tempatnya air itu namanya, wajan atau tempat air bukan baskom, wah pokoknya wajan yang besar yang diisi dengan minyak. 3 wajan besar diisi minyak. Kemudian di bawahnya dipasang kayu bakar dan dinyalakan selama 3 hari 3 malam. Dan dia dipertontonkan di hadapannya. Lihat itu, sambil dirayu. Gimana? Mau nggak? Mau masuk ke situ nggak? Kalau nggak mau, pengen selamat, tidak dicemplung ke situ, masuk agama kami. Dan kami akan kasih kamu jabatan tinggi, dan kami menikahkan kamu dengan putri-putri kami. Dirayu selama 3 hari 3 malam. Depannya api, depannya minyak yang lagi dimasak, yang lagi dididihkan. Maka fayabau, maka mereka tetap enggan, tidak mau mereka. Oh, inilah orang yang mendahulukan imannya kepada Allah. Tidak mau dunia apa sedunia, apalagi cuma jabatan perempuan. Di surga jauh lebih banyak daripada itu. Inilah mereka yang keimanannya lebih mendahulukan Allah. Inilah yang disebut an-nasilillah. Maka akhirnya raja pun menyuruh prajuritnya untuk melempar yang paling tertua. Dilempar ke dalam. Ya langsung maknyos, habis tulang kulit, langsung mati di dalam kudur, di dalam wajan besar tersebut. Lihat gimana kamu yang kedua dan yang ketiga, lihat tuh, kakakmu yang paling tua sudah habis. Gimana kamu? Allahu wahid, amantu billah hatta amut. Aku tetap beriman kepada Allah sampai aku meninggal dunia. Dia ambil prajurit, dimasukkan, dicelupkan ke dalam, mati juga. Ini kisahnya seperti Sayyidatuna Masyitah, tukang sisir anaknya Raja Fir'aun. Sayyidatuna Masyitah, beliau punya suami, punya anak kalau tidak salah 3, 2 agak besar, 1 masih bayi. Oleh Raja Fir'aun, karena Raja Fir'aun tahu bahwasanya Sayyidatuna Masyitah beserta suami dan anak-anaknya beriman kepada Nabi Musa sebagai utusan Allah,
beriman kepada Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Raja Fir'aun sebagai Tuhan, maka oleh Fir'aun pun akhirnya mereka pun dirayu terlebih dahulu. Rupanya tidak mau, tetap beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Marah Raja Fir'aun, akhirnya dimasukkanlah sang suami terlebih dahulu ke dalam wajan yang besar berisi air mendidih. Lihat itu suamimu, habis langsung mati. Tetap kamu masih tidak mau beriman kepadaku sebagai Tuhan? La, Allahu wahid. Amantu billah, aku tetap beriman kepada Allah sampai aku meninggal dunia. Anaknya diambil, masukkan, gelap mati. Gimana? Tetap beriman kepada Allah. Masukkan lagi anaknya, 3 sudah. Maka saat itu, sekarang tinggal kamu wahai Masyito, bayimu dan kamu. Gimana? Apa kamu tidak mau beriman kepada raja, kepada aku si Raja Fir'aun sebagai Tuhan? La, anta makhluk, kamu makhluk wahai Fir'aun. Khaliqukallah, yang menciptakan kamu adalah Allah. Kamu tidak kasih sayang dengan anakmu yang bayi tersebut. Saat itu Sayyidatuna Masyito agak sedikit, ya Allah, merasa kasihan, timbul rasa kasih sayangnya kepada si bayi. Tapi tiba-tiba inilah yang disebut oleh sebagian ulama bayi yang bisa ngomong, ini diantaranya bayinya Siti Masyito. Jadi dia ngomong, Umi, iman kepada Allah sampai mati. Aku siap mati bersamamu di dalam itu wajan. Bayinya ngomong, semangat Sayyidina, tambah semangat. Akhirnya dicemplungkan kedua-duanya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian akhirnya tinggallah yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga ini dirayu, gimana? Itu kakakmu yang pertama, yang kedua sudah kami celupkan ke dalam minyak yang mendidih. Gimana kamu? Tetap faya'bah. Aku tetap beriman kepada Allah sampai aku mati dan ikut seperti mereka. Maka faqama ilaihi ilaj, maka berdirilah seseorang laki-laki yang besar, yang gagah. Dia ngomong kepada raja, Ayuhal Malik, wahai raja, ana uftinuhu an dini, aku akan merayunya agar dia berpindah agama ke agama Nasrani. Bimada, dengan apa kamu akan merayunya? Alimtu annal Arab asra' syai'in ila nisa. Aku sudah tahu bahwasanya orang Arab itu paling cepat dia itu tergoda oleh wanita. Kata orang itu, tapi tidak tentu juga ya. Ini menurut si orang laki-laki yang gagah perkasa tersebut. Aku mengetahui bahwasanya bangsa Arab itu mereka akan lebih cepat tergoda dengan diberikan wanita. Walaysa firrum ajmal min binti, dan di Romawi ini tidak ada yang lebih cantik dari putriku. Akhirnya lalu berikanlah ini orang laki-laki yang ketiga ini, biar nanti putriku yang akan merayunya sehingga dia mau masuk agama Nasrani. Akhirnya raja pun mempercayainya dan diberi waktu selama 40 hari. Ya sudah, saya beri kamu waktu 40 hari buat putrimu untuk merayunya sampai dia berpindah ke agama kita. Maka akhirnya dimasukkanlah dia di satu tempat, di sebuah rumah bersama putrinya yang paling tercantik di negara Romawi. Bayangkan gimana cantiknya itu, luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Ini seorang laki-laki hendak berbicara sama sekali sama perempuan. Si merayu, dia asik. Siang hari dia berpuasa, dia berzikir, malam hari dia sholat. Jadi siang hari puasa, malam hari sholat, beribadah. Jadi betul-betul sulit ya. Yang ngomong-ngomongnya ngoceh-ngoceh, kamu tidak mau kah? Gini, dirayu-rayu oleh wanita tersebut.
Tapi seperti itu, sang laki-laki siang hari puasa, malamnya ibadah. Luar biasa ini orang laki-laki. Sampailah waktunya 40 hari. Maka berkatalah si bapak putri yang paling tercantik tersebut, "Ma sonati, apa yang kamu perbuat?" Ini orang, ayah, dia ini tidak mau berpindah ke agama Nasrani, tidak mau, karena dia ini masih teringat, masih melihat, masih terngiang-ngiang, masih terbayang-bayang kedua kawannya, kedua saudaranya yang meninggal. Makanya dia tetap pengen juga ikut bersama kedua saudaranya tersebut yang meninggal di atas wajan minyak tersebut. Cobalah beri saya waktu lagi untuk saya merayunya agar dia berpindah ke agama Nasrani dan dia menjadi suami. Saya akan merayunya, ayah. Mintalah izin dulu ke raja, dan saya minta agar saya berdua pindah dari kota ini menuju desa, pelosok desa, supaya dia tidak terbayang lagi dengan saudaranya yang meninggal dunia tersebut. Oh begitu, baiklah. Izin kepada raja, raja pun mengiyakan. Ya sudah, saya beri waktu sekian lama. Maka berangkatlah berdua saja, naik kendaraan hewan, kuda atau yang lainnya, sampailah ke pelosok desa yang jauh dari kota dan dari kerajaan. Maka subhanallah, dapat beberapa hari, rupanya masih juga begitu. Siang hari puasa, malam hari asik ibadah. Pemuda ini heran nih perempuan. Akhirnya subhanallah, hatinya pun tergoyah. Ini orang luar biasa, cintanya kepada Tuhannya luar biasa, sampai selalu berpuasa, malamnya ibadah. Ini orang luar biasa, ini orang soleh. Berubah, mau diberi hidayah rupanya wanita tersebut. Akhirnya subhanallah, dia pun berkata kepada pemuda tersebut, faqalat lahul bint, ya hadza inni arak tuqaddis rabban azima wa inni qad dakhaltu ma'ak fi dinik wa taraktu dina abai. Wahai anak pemuda, sesungguhnya aku ini melihat kamu betul-betul mensucikan Tuhanmu yang Maha Agung. Dan sungguh saat ini aku telah masuk ke dalam agamamu, dan aku tinggalkan agama ayah nenek moyang. Masuk agama Islam akhirnya dia. Maka berkatalah sang pemuda tersebut, faqala la faqifal hila fil haram. Sekarang bagaimana caranya supaya kita lari dari desa ini, supaya mereka tidak mengetahui kita, supaya kita menyelamatkan diri kita. Akhirnya mereka pun naik kendaraan. Di sini tidak disebutkan naik apa, mungkin kuda atau keledai atau unta. Lalu mereka pun berjalannya di malam hari supaya tidak ketahuan. Malam hari mereka berjalan. Tak kala mereka berjalan di malam hari tersebut, tiba-tiba mereka berdua mendengar pukulan kaki, suara kuda. Tak tahunya mereka berdua melihat dua saudaranya yang sudah meninggal di atas wajan minyak mendidih tersebut, rupanya ada di hadapan mereka, dan bersama mereka berdua ada sosok malaikat. Maka keduanya pun lalu mengucapkan salam kepada keduanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ditanya, bagaimana keadaan kalian berdua? Ditanya oleh sang pemuda yang masih hidup bersama wanita tersebut, bagaimana keadaanmu sekarang?
Maka mereka menjawab, ma kanat illa saqatah allati ra'aitaha hatta kharajna ilal firdaus. Kamu waktu melihat saya dicemplungkan ke dalam minyak mendidih di atas wajan tersebut, ya kamu lihat, ya itu aja. Jatuh saya masuk, setelah saya masuk ke dalam itu wajan yang berisi minyak, maka tidaklah kami keluar, ruh kami tidak keluar kecuali kami langsung menuju surga Firdaus. Kecuali kami langsung menuju surga. Kalian melihatnya jatuh ke dalam, mengerikan, menakutkan, tapi sesungguhnya kami langsung masuk ke dalam surga Firdaus. Masya Allah. Wa inna Allah. Akhirnya singkat kisah, singkat cerita, akhirnya mereka berdua ini menjadi saksi. Dinikahkanlah ini pasangan laki-laki pemuda ini dengan wanita tersebut. Mereka pun menikah dan mereka pun akhirnya selamat. Akhirnya kembali ke negeri Syam dalam keadaan selamat. Rupanya kedua orang tuanya, keluarganya menerima. Subhanallah. Inilah berkat daripada bersikukuh dengan agama ini. Jadi dahulukan Allah. Walaupun diberi apapun tetap kita beriman kepada Allah. Lihat Ashabul Kahfi, luar biasa. Ashabul Kahfi, 7 pemuda laki-laki beserta 1 kalbun. 1 kalbun. Apa kalbun? Anjing. Jadi ada 8. Mereka melarikan dirinya untuk menyelamatkan agamanya. Dikejar-kejar oleh pasukan raja karena ingin dibunuh. Mereka pun lari sampai masuk ke dalam gua Kahfi. Sehingga mereka pun menyelamatkan agamanya. Subhanallah. Masuk ke dalam Al-Quran kisahnya Ashabul Kahfi. Jadi luar biasa mereka untuk mempertahankan agamanya ini, imannya kepada Allah. Nah, ini harus kita contoh. Ya, kemarin juga akan kita mengisahkan tentang, dikisahkan bahwasanya nanti orang-orang Islam tatkala Fir'aun keluar, orang-orang Islam lari ke gunung. Itu untuk apa? Untuk menyelamatkan diri mereka. Karena fitnahnya Dajjal ujian berat. Jangan coba-coba, dan itu memang terjadi. Jadi ada orang coba-coba, saya tetap iman kepada Allah. Didekati si Dajjal. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung berubah. Na'udzubillah. Jadi betul-betul Dajjal ini, makanya selamatkan diri kita untuk menjauh dari Dajjal. Makanya dikisahkan mereka lari ke gunung. Kemudian yang selanjutnya, wali kitabihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga agama itu nasihat untuk kitabnya. Artinya apa? Ay Al-Quran bima'nal imani bihi wal amal bima fi. Artinya kita ini berupaya keras untuk mempersembahkan yang terbaik di dalam beriman kepada kalamullah Al-Quranul Karim. Kita semua alhamdulillah beriman kepada Allah. Kita semua alhamdulillah beriman kepada Al-Quran. Seluruhnya kita beriman. Maka persembahkan yang terbaik. Lanjut, wal amal bima fi, dan mengamalkan isinya. Nah, ini yang kadang kurang. Jadi kita dinasihati oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita menjadi manusia-manusia yang selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mempersembahkan kepada Allah keimanan yang sempurna kepada Al-Quran dan betul-betul mengamal isi kandungan Al-Quran. Ya, berusaha sama-sama. Wa ta'zimuhu, dan mengagungkan Al-Quran kitabullah. Wa ikramuhu, dan memuliakan Al-Quran. Fayahrumu maddur rijli ilal mushaf in lam yakun murtafi'an. Maka haram hukumnya seseorang itu menyelonjorkan kakinya sedangkan di hadapan kakinya itu ada Al-Quran. Haram hukumnya. Jadi ada ini, kita kaki saya melonjor, di situ ada Al-Quran. Haram, tak boleh. Bahkan Mbah
Kiai, gurunya saya punya guru Kiai Arwani Kudus, Mbah Kiai Arwani Kudus. Kudus ini terkenal dengan pondok tahfidzul Qur'annya, penghafal Qur'annya di sana, wah luar biasa, jago-jagonya sana. Termasuk saya punya guru dari Pasuruan, alumni Mbah Kiai Arwani Kudus radhiyallahu anhu. Itu beliau kalau bawa Al-Quran itu ditaruh di atas kepalanya. Kalau bawa Al-Quran ditaruh sambil jalan, ta'zim. Jadi betul-betul mengagumi firman Allah. Ya padahal ya kalau kita bawa sini ya tidak apa. Ini kita sudah memuliakan ini. Dibawa sini, ditaruh dalam tas, itu sudah memuliakan. Tapi ini beliau memuliakannya sampai seperti itu. Wa yusannu ja'luhu ala kursi, dan disunahkan kita menjadikan Al-Quran itu di atas meja. Jadi itu di atas meja. Makanya kita adabnya itu diajari dulu masih kecil, naruh Al-Quran. Kalau kita tidak megang, tidak naruh meja, kita megang Al-Qurannya apa? Di atasnya kaki, di atasnya paha. Ada orang kurang perhatian masalah adab ini. Waktu itu di masjid, ada di masjid Balikpapan, saya masuk masjid tersebut, anak muda bulan Ramadan, karena mungkin pengen ngatamin Quran, jadi bawa Al-Quran terus. Jadi dia tiduran, mungkin kan capek atau ngantuk mungkin. Jadi Al-Qurannya ditaruh di sampingnya. Ditaruh di lantai seperti itu. Loh, wah ini kacau ini. Tempatnya diinjek-injek kakinya orang kok ditaruh di situ. Ya saya nasihatin. Tolong taruh di kantongnya aja, jangan taruh di tempat ini. Bahkan termasuk adab ulama-ulama dahulu itu, kursi yang kita buat duduk jangan taruh di situ Al-Quran. Kita duduk di kursi, kan tempat tinggi, tapi jangan karena itu di tempat pernah didudukin sama kita, jangan. Nah, itu demi memuliakan Al-Quran. Wal qiyam lahu, dan hendaknya kita berdiri. Apalagi ada orang hufadzil Quran yang hafal Quran ataupun dia bawa Quran, hendaknya kita berdiri memuliakan Al-Qurannya itu. Wa taqbiluhu, dan mencium Al-Quran. Siapa itu yang pernah ngomong suruh bid'ah, katanya nyium Al-Quran bid'ah. Waduh, kacau dah itu. Cium Al-Quran, jangankan Al-Quran, kitab-kitab seperti ini kita cium. Hadis Rasul, perkataan ulama kita cium. Itu menghormati, mengagungkan. Wa tatyibuhu, dan memberinya haruman, minyak wangi. Nah, tentu jangan terlalu banyak juga, intinya ya biar harum gitu. Hukiyah, dikisahkan an ba'dihim, oleh sebagian para ulama, annahu ra'a waraqatan fil ardi fa akhadhaha fa wajada fiha al basmalah wa syai'an min al Qur'an. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surga firdausnya bersama kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diri kita, istri kita, anak-anak kita semuanya, keturunan kita, dan juga kedua orang tua kita, kakek nenek, mbah buyut kita, keluarga besar kita, guru-guru kita, dan semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan juga tentunya muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada, bi ghairi hisab, fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.